Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat. Puji nama Tuhan di hari baru ini. Kita patut bersyukur kepadanya, oleh karena Dialah yang memberi napas kehidupan, kesehatan, damai sejahtera, dan kesempatan. Kembali kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan doa bersama saya Pendeta Ardiah Indah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di pagi ini kami membawa dan mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau menaungi kami dengan kasih setia dan keselamatan, menganugerahkan waktu kesempatan hingga kami hidup sampai saat ini. Ya Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mohon Roh Kudus memenuhi kami, agar firman Tuhan ini menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Sabda Tuhan yang akan dibaca yaitu dari Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 hingga 28. Perikopnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan ini, kita mendapat pernyataan menjelang kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya akan terjadi peristiwa alam yang dahsyat. Peristiwa ini ditandai pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Menurut Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-29, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Sehingga penduduk bumi atau bangsa-bangsa akan mengalami kecemasan, ketakutan, dan kebingungan untuk menghadapi semua peristiwa itu. Bandingkan pada ayat yang ke-26 dalam nas kita. Di kitab suci, keadaan ini lebih mengarah kepada aktivitas ilahi, hal-hal yang diperbuat oleh Allah. Dan tanda-tanda sebagai peristiwa alami dipakai di dalam pengertian perbuatan besar Allah. Peristiwa dan tanda ini baru permulaan, dan Anak Manusia belum datang, dan masih ada peristiwa-peristiwa yang lebih hebat dan dahsyat lagi. Ibu bapa saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada pertanyaan kepada kita semua.
kapan waktu dan masa kedatangan Anak Manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mau melihat dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-36 berkata demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati, Anak Manusia akan datang menggenapi janjinya. Kedatangan yang kedua kalinya, ia sebagai hakim bagi dunia ini. Dan ia akan menghakimi seisi dunia ini. Mari kita lihat dan bandingkan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saat ini pun banyak orang berusaha memperkirakan waktu kedatangan Anak Manusia. Ada kalanya orang melihat tanda dan peristiwa alam yang sekarang ini sudah mulai dahsyat dan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak mengetahui secara pasti kapan masa dan waktu itu. Sebab itu adalah rahasia dari Tuhan. Tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini adalah yang pertama, mari kita bertekun dan berjaga-jaga atas keadaan dan peristiwa di dunia dan di kehidupan kita. Ini adalah pesan Tuhan Yesus Kristus bagi para murid-murid dan kita sekalian. Maksudnya berjaga-jaga dan bertekun adalah kita tetap bertekun memelihara iman pengharapan kita kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kita tetap bersekutu, kita tetap berdoa, kita rajin beribadah, dan rajin merenungkan firman Allah. Dan ini menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan kita. Janganlah kita tidak berbuat apa-apa. Dengan keadaan dan situasi ini, kita hanya mengalami rasa ketakutan, kegentaran, kecemasan, dan kita lupa, bahkan tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita harus mampu mengalahkan rasa ketakutan atas segala peristiwa ini. Dan tidak kalah penting kita memelihara kekudusan hati, pikiran, perkataan, perilaku, dan tindakan kita setiap hari. Janganlah kita lalai ataupun lengah, supaya kita selalu siap sedia, karena Anak Manusia akan datang. Dan kedatangannya tidak kita ketahui atau tidak pernah kita duga. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti seorang hamba yang setia. Ia setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diberikan tuannya, kendati pun tuannya itu tidak bersama dan tidak mengawasinya. Seperti yang Tuhan itu katakan,
Berbahagialah hamba yang setia, yang didapati tuannya tekun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus untuk mengisi hari-hari kehidupan kita dengan penuh bijaksana, beriman yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kami akan melangkah dan menjalani hari ini. Tentu melewati firman Tuhan ini akan menuntun, membimbing, dan mengarahkan kami. Untuk tidak kami cemas dan takut menghadapi berbagai macam keadaan dan situasi, bahkan termasuk tanda-tanda alam. Dan biarlah kami pun tetap bertekun dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami dapat gunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk kami isi baik dalam persekutuan kami dengan Tuhan dan juga dalam tugas dan tanggung jawab kami tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kami semua dan tetap memberi kami kesehatan, kekuatan, ketangguhan untuk melaksanakan dan memperjuangkan segala sesuatu demi dan untuk masa depan kami yang baik. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa dan menyerahkan, yaitu untuk calon jemaat Tumbang Baloi. Kami mohon kasih setia Tuhan untuk berkenan, mengasihi dan memberkati calon jemaat ini. Para keluarga-keluarga Kristen, Tuhan tuntun dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan karuniakan kesehatan dan kekuatan. Bahkan bersama dalam penata layanan kehidupan bergereja dan bersekutu, pikaris, penatua diakon, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga di sana akan merasakan damai, pemeliharaan, cinta kasih Allah dalam kehidupan mereka. Berkati dan sertai dalam tugas dan tanggung jawab mereka tiap-tiap hari. Dan buatlah segala sesuatu yang mereka kerjakan dan perbuat, sawah, ladang, kebun, apapun, Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat, rejeki dan keberhasilan yang baik. Sehingga dari sana mereka akan mampu melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu nyata dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini kami tetap berdoa dan menyerahkan di masa pandemi ini, yang dimana COVID-19 ini belum kunjung mampu diselesaikan. Daripada itu kami doakan dan serahkan bagi pemimpin dunia, pemimpin bangsa kami, bahkan di wilayah Kabupaten Murung Raya ini. Biarlah dalam rangka pemberantasan mata rantai penyebaran COVID-19 mampu diatasi. Dan kami mohon agar kiranya bumi ini dipulihkan. Melalui kuasa Tuhan dilenyapkan virus ini, sehingga kami boleh kiranya dapat kembali melaksanakan tugas aktivitas kami dengan baik dalam kenormalan. Demikian pula ya Bapa, kami menyerahkan dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini dan bersama
kita ucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.